Ya kawan, bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus sebagai pecinta dan penanam durian. Sebenarnya sih lebih cenderung adalah penghobi makan durian. Nah, kawan-kawan, pada siang hari ini Teddy berada di TBK Indah Farm, artinya di perkebunan durian. Walaupun belum banyak duriannya, tapi memang saat ini memang kita lagi mengembangkan tanam durian. Mudah-mudahan ini varietas unggul. Nah kawan-kawan, hari ini kita akan membicarakan dan akan mempraktekkan bagaimana cara menanam pohon durian yang baik dan benar. Dengan catatan adalah itu berdasarkan hasil analisis informasi dari kawan-kawan, terutama dari pakar-pakar durian baik yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Pak Haji Rudi maupun Pak Agus Widodo, kemudian Pak Hengki Masi, kemudian dari Manggalo Pam, dan banyak lagi kawan-kawan, termasuk juga Pak Topan Andrian Sah yang ada dari Payakumbuh. Itu semua saya simak, dan ini adalah Teddy Kurnia, salah satu korban daripada tayangan ya per-YouTubean. Tapi alhamdulillah ada berkahnya bahwa hari ini Teddy bisa memiliki kebun durian, walaupun memang belum ada yang berbuah secara maksimal, walaupun ada 1-2 pohon yang memang sudah berbuah. Nah kawan-kawan, hari ini saya nyatakan kembali bahwa saya akan mencoba menanam durian yang benar, kemudian juga berikut pemeliharaannya. Nah yang pertama-tama adalah saya tadi sama Mr. Yanto sudah disiapkan lubang. Saya sih hanya sebagai ini aja, figuran dalam artian karena dia yang membuat lubang, kemudian saya yang harus mempraktekkan. Yang pertama ini Nana, ini lubang ini udah saya gali, ini lubang ini udah saya gali. Kemudian jangan lupa ini, nah ini puradan. Jadi awal kali kita penanaman setelah digali lubang itu 50 kali 50, karena ini tingginya hanya 70 cm. 70 cm di tahun 2022 di bulan 4 April, di terakhir ini. Di terakhir April. Di tanggal 30 April ini saya menanam ini dengan ketinggian 70. Kemudian seperti saya katakan, ini kita tabur, nggak usah banyak, segini aja nih. Puradan. Kemudian kasihan pupuk NPK. Nah, ya nggak perlu banyak, segini aja. Kemudian ini kita siapkan, kita tanam. Nih, nah kawan-kawan juga perlu diketahui, ini kan ini lihat nih condongnya kan ke sini. Nah ini condong kan, ya. Nah dalam teknik penanaman yang ininya jangan sampai ke barat ini, ya. Ininya harus ke barat gitu, maksudnya ini jangan ke timur. Ini kan saya matahari di belakang kameramen, matahari dari situ. Nah ini jangan menghadap ke sana, artinya jangan seperti itu. Nah harus dia ke barat, munggungin. Nah seperti ini. Kenapa harus begitu? Karena memang biasanya tunas itu, pucuk itu menghadapnya ke timur karena mengejar matahari. Oleh sebab itu yang ini ke sini, walaupun ini nanti kita akan kasih tonggak, tapi paling tidak bahwa kemungkinannya ini adalah sudah ke sini, jadi kita harus, ini memang harus ke barat. Jadi menghadapnya harus ke barat. Gitu ya, ininya yang ke barat nih. Alhamdulillah sangat bagus sekali nih. Perakarannya juga bagus. Nah, udah agak-agak jauh sedikit Pak. Nah ya, kemudian kita coba nih.
ini diinjek juga, dikerasin tapi pinggirnya aja. Jangan lupa atasnya juga kita akan tabur. Nah. Kenapa kita harus tabur lagi? Untuk menghindari ulat, cacing yang ada di pinggiran. Mudah-mudahan dengan puradan itu dia akan terhindar. Kira-kira gitu. Tidak perlu, ini juga sedikit nggak apa-apa. Nah, artinya ada beberapa catatan dari penanaman. Yang pertama, lubang yang harus agak besar. Persiapan, dan saya ini mempersiapkan lebih dari 2 bulan. Kemudian diberikan kompos. Tapi catatan bahwa kompos itu jangan tai kambing yang masih mentah. Kohe kambing harus difermentasi. Bahkan saya menyarankan bahwa untuk sementara, untuk amannya, jangan pakai kohe kambing dulu. Kasihlah NPK 1616. Kemudian tabur puradan dan sekam busuk. Sekam itu adalah kulit padi, kulit beras itu. Kemudian ditanam, dipadatkan dulu, kemudian kasih itu. Dan jangan salah, pucuknya itu, nah ini ya, harus menghadap ke barat. Nah, kawan-kawan, ini sesaat lagi saya bagaimana pemeliharaannya, kita akan ngelihat bagaimana pemeliharaannya selanjutnya. Jangan lupa untuk kawan-kawan yang belum sub dan like, juga bila mana ingin mengikuti terus, bunyikan loncengnya ya. Oke, ikuti terus Teddy Kurniawati GM. Nah kawan, ini dalam rangka ini saya musangking yang sudah 1 tahun 2 bulan, artinya 14 bulan ini. Nah makanya perlu pemeliharaan ini seperti ini. Nah ini kan deh, ini dimakan belalang atau kalau nggak ulat ini kan, tapi alhamdulillah sudah saya semprot. Nah salah satunya adalah memang kenapa memang pada saat pemeliharaan itu penyemprotan itu minimal 2 minggu sekali yang harus kita lakukan itu. Aduh, ada semut ini. Nah, tapi alhamdulillah di daerah TBK Indah ini memang sangat bagus ini. Ini cuman memang masih ada semut. Semut rang-rang bapak-bapak tuh. Nah, aduh terpergi. Jadi pemeliharaan yang utama setelah dari penanaman, kita dalam pemeliharaan ini yang pertama adalah penyemprotan. Nah setelah penyemprotan, kemudian yang harus kita lakukan itu adalah 2 bulan sekali, itu adalah pemupukan sama penyiangan. Nah seperti ini kan udah saya siangin nih, ya kan? Nah tapi memang pada saat kita ini harus dilobangin juga. Biasa saya lakukan pemupukan ya. Nah kemudian kita timbun lagi nih. Nah kawan, ini lihat nih, sangat bagus sekali tuh. Nah, kenapa harus ditimbun? Karena memang pupuk ini kan kimia. Kalau dia berakumulasi dengan udara, dia akan menguap.
Artinya memang tidak maksimal nantinya karena ada penguapan. Tapi kalau memang ditutup, insya Allah pupuknya akan segera ini. Tetapi kalau puradan, ini memang tetap harus dari atas. Nih, ditaburin gini aja. Nah, kawan-kawan, seperti yang saya katakan bahwa penanaman dan pemeliharaan itu yang utama pada saat kita mau memelihara tanaman atau pohon durian. Kita kan berharap akan menghasilkan yang bagus. Nah, menghasilkan itu tidak serta-merta begitu dilempar, ditanam, kemudian kita tinggalkan. Itu tidak akan berhasil. Yang harus kita lakukan artinya adalah yang pertama penanaman sesuai yang seperti saya katakan tadi. Bikin lubang yang sesuai, kemudian berikan kompos, berikan juga puradan, artinya untuk membasmi bangsa kuuk. Tahu kuuk? Kuuk adalah semacam binatang ulat yang ada di dalam tanah. Kalau di atas kan ulat, kalau di bawah adalah kuuk. Nah, kemudian juga cacing, kemudian dan bakteri-bakteri lain. Nah, kemudian juga diberikan pupuk untuk cadangan makanan. Kemudian juga gembur. Gembur itu untuk dia ada pori-pori udara, kemudian sirkulasinya pada saat ada penyiraman itu dia ada rongga untuk menyimpan air hingga lama dia di situ. Nah, kalau pengairannya cukup, insya Allah pertumbuhannya bagus. Pupuknya ada, insya Allah. Itu yang dari bawah. Kemudian pemeliharaan yang dari atas adalah penyemprotan. Karena bagaimanapun juga jelas di atas itu banyak, ya kan? Banyak baik dari lalat itu yang sering bawa ulat, kemudian ada juga dari belalang dan ulat yang sudah jadi. Nah, oleh sebab itu harus dilakukan penyemprotan. Mungkin itu saja yang saya lakukan pada hari ini untuk dalam penanaman dan pemeliharaan. Mudah-mudahan ilmu saya yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, terutama bagi kawan-kawan yang pemula. Dan saya naruh hormat kepada kawan-kawan yang ilmunya saya transmisikan kepada orang lain. Saya hanya sebagai perantara saja. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan juga ada manfaatnya untuk bapak-bapak sekalian. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan konten saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan juga bisa membaginya ke orang lain dengan men-share-nya. Dan untuk mengikuti bagaimana perjalanan Teddy Kurnia TGM dalam pemeliharaan durian, jangan lupa bunyikan lonceng. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus. Teddy Kurnia TGM mengucapkan minal aidin wal faidin.